Latar belakang terbentuknya pemerintahan Herman Willem Daendels karena secara geografis letak Belanda dekat dengan Inggris. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Dan sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav, Daendels juga harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Dalam memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels juga melakukan beberapa langkah, yaitu membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Tapi pembangunan pangkalan di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Terus meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni yang awalnya 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat atau sekarang itu Provinsi Banten sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa atau Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Dan seperti yang dilihat pada gambar, garis-garis merah tersebut menunjukkan jalur jalan raya Anyer sampai ke Panarukan. Di bidang pemerintahan, Daendels juga melakukan beberapa perubahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke Istana Kasunan Surakarta ataupun Kesultanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu. Dan pejabat VOC sebelumnya itu mau menaati tata cara tersebut, berbeda dengan Daendels yang misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar atau kursi singgasana. Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi yang sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV dari Kasunan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya. Penolakan Hamengkubuwana II terhadap kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil memengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkuenegara dengan kekuatan 1.150 prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkak dan berani. Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja. Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan Daendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga. Namun, perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwana II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai pati dan Sultan harus menanggung kerugian perang akibat perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana menolak ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810, Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini, Daendels berhasil memaksakan Hamengkubuwana untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada putranya sebagai Sultan Hamengkubuwono III.
Hamengkubuwono III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwono II yang masih diizinkan tinggal di lingkungan istana sering disebut Sultan Sepuh. Dan di samping hal-hal tersebut, Dendels juga melakukan beberapa tindakan. Di antaranya, 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal di dalam struktur pemerintahan kolonial. Setiap prefek dibawahi para bupati. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah atau kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Dendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Dendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Di antaranya, 1. Dendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang-orang Eropa. Yang kedua, peradilan untuk orang-orang Timur Asing. Dan yang ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk orang-orang pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. 2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Dendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Dendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintahan kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Dendels itu misalnya: 1. Dendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. 3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. 4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan 5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.